Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya lemes banget ya. Masya Allah. Ngantuk Pak ya? Ulangi lagi lah biar semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sahrul lil mu'minin wa farhata lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ijratumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Bapak Ustadz Muhsin Al-Bantani. Yang sama-sama kita hormati penasihat kita Bapak Haji Asnawi dan juga Ketua DKM Musol As-Salamah Bapak Ustadz Haryanto, Bapak Ustadz Farhan dan seluruh jemaah Majelis Taklim Musola As-Salamah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Selawat teriring salam mudah-mudahan dilimpah dan curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan juga umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan syariah dan juga sunnah-sunnahnya. Bapak jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Ya, pekan terakhir bulan Sya'ban. Artinya apa? Insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Kalau teman-teman di Muhammadiyah sudah menentukan 1 Ramadan itu pada tanggal 1 bulan Maret. Ya. Nah, kalau kita nunggu dulu ya pengumuman dari pemerintah. Mudah-mudahan sama dengan teman-teman Muhammadiyah ya. Insya Allah. Hadirin jemaah rahimakumullah, ada beberapa sikap atau perasaan umat Islam pada umumnya ketika hendak memasuki bulan suci Ramadan. Ada yang senang, ada yang gembira, ada yang bahagia ya, dengan kedatangan bulan suci. Tetapi ada juga yang biasa-biasa saja ya. Karena biasa tidak puasa, biasa enggak ke masjid, biasa enggak sholat, biasa aja dah, enggak ada ngaruh tuh ya. Puasa Ramadan dengan bukan bulan Ramadan itu enggak ngaruh. Ada yang seperti itu. Bahkan ada sebagian umat Islam yang merasa berat, yang merasa terbebani, yang merasa sedih dengan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, kira-kira nih kita yang hadir di sini termasuk yang mana nih kira-kira? Hah? Bener seneng
Wah, dalam hatinya, waduh puasa nih, ya nggak bisa sarapan, ya nggak bisa ngerokok nih siang, nggak bisa ngopi nih, ya. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senang, yang bahagia, gembira, bukan cuma di mulut, tapi hati juga ikut bahagia. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, ya aku bersumpah kata Rasulullah, tidak ada bulan yang paling baik bagi orang yang beriman kecuali bulan suci Ramadan. Dan tidak ada bulan yang paling buruk bagi orang munafik kecuali bulan suci Ramadan. Tuh. Ya, senang bahagia, sedih atau terbebani itu tergantung iman kita kepada Allah Subhanahu. Kalau beriman pasti senang bahagia itu. Bahkan kata Rasulullah, seandainya umatku tahu keutamaan Ramadan, maka mereka pasti akan minta seluruh bulan suci Ramadan itu. Ya. Jadi orang beriman tuh tahu keutamaan bulan suci Ramadan, makanya dia gembira, senang, bahagia tuh. Nah oleh karena itu, jemaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Qad ja'akum Ramadhanus sahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu. Kata Rasulullah, telah datang bulan Ramadan sahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, dan diwajibkan pada bulan itu untuk melaksanakan ibadah puasa. Tuh. Ya. Jadi salah satu keutamaan, kemuliaan bulan Ramadan adalah Sahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Apa berkah Pak kira-kira Pak? Halo? Apa berkah? Hah? Keberkahan menurut ulama itu adalah ziyadatul khair bil khair. Apa Pak? Ziyadatul khair bil khair. Ya, bertambahnya kebaikan dengan banyak kebaikan, itu berkah Pak. Ya. Diumpamakan seperti kita melempar umpan ke laut, mancing nih. Mancing di laut, kita umpannya ikan kecil, dapatnya ikan besar. Nah, itu berkah tuh. Ya, kita beramal sedikit tapi dapat pahala yang besar. Makanya Ramadan adalah Sahrul Mubarak. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan seluruh ibadah yang kita lakukan, seluruh amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Pak. Ya, bahkan kata Rasulullah pada saya mengatakan, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti mengerjakan ibadah wajib. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah yang wajib, maka dia akan mendapatkan pahala 70 kali lipat tuh. Masya Allah Pak. Ya. Jadi kalau kita sholat apa nih? Sholat Isya. Sholat Isya di bulan selain Ramadan itu dapat pahala 1 misalkan, ya 4 rakaat. Tapi begitu Ramadan, sholat Isya 4 rakaat dikali 70, berapa Pak? 4 rakaat ke 70 berapa? 200? Ya bener ya, 280 rakaat. Masya Allah tuh. Belum lagi sholat subuh, belum lagi sholat zuhur, belum lagi sholat asar. Luar biasa tuh. Ya. Dan ini barometer Pak amal kita. Artinya apa? Kalau Ramadan saja yang pahala Allah lipat gandakan, kita masih malas ibadah, malas beramal soleh, apalagi di luar Ramadan yang pahalanya Allah nggak lipat gandakan tuh. Makanya kata Rasulullah, celaka orang yang begitu masuk Ramadan tidak ada peningkatan ibadahnya, bahkan dia dosanya nggak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita mau berubah, ini saatnya nih. Ya, ini saatnya kita berubah. Insya Allah. Bukan hanya itu, sudah pahala dilipat gandakan, setan-setan dibelenggu.
Masya Allah. Setan Pak, musuh kita. Kata Allah kan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itulah musuh yang nyata bagimu. Setan yang selalu menggoda kita, yang selalu melalaikan kita, yang selalu menyesatkan kita, itu masuk Ramadan itu dibelenggu Pak, diikat sama Allah, sehingga apa? Setan tidak bisa mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau masuk Ramadan masih ada orang yang maksiat, masih ada orang yang gak mau ibadah, berarti bukan karena gangguan setan. Masya Allah. Setan dibelenggu aja dia masih maksiat, setan dibelenggu aja dia masih malas ibadah, apalagi setannya dilepas. Makanya kita lihat nanti nih, ya orang-orang yang masih maksiat, masih ibadah di Ramadan, sampai kapan dia nggak akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kesempatan ya setan diikat, pahala dia sia-siakan tuh. Nah, oleh karena jemaah rahimakumullah, marilah kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan perubahan buat diri kita. Apa yang dirubah? Pertama, kualitas sholat kita harus dirubah Pak. Yang biasanya barangkali 5 waktunya cuma 2 waktu, ya subuhnya kadang-kadang kesiangan, ya kan? Isya-nya menjelang asar, ya asar menjelang maghrib. Nah maka niat dari sekarang kita tingkatkan sholat yang wajib kita. Diusahakan tepat waktu, bahkan berjemaah di masjid. Kalau tidak berpuasa, yakin yakinnya nggak akan berubah di bulan yang lain. Maka niatin nih sekarang nih 5 waktu dijaga. Insya Allah. Ya, karena salah satu orang yang gagal meraih kemuliaan adalah mereka yang melalaikan sholat 5 waktu. Puasa tapi sholatnya lalai. Fawailul lil musallin, celaka kata Allah orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang yang sholat itu apa? Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, tingkatin tuh. Insya Allah. Tambah lagi yang sunnah. Apalagi sholat taraweh Pak. Ya kata Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan barang siapa yang sholat taraweh ya, berjemaah, maka dia dapat pahala seperti sholat semalaman tuh. Masya Allah. Ya, makanya kalau bisa tarawihnya berjamaah di masjid. Ya, mau 20, mau 8 nggak masalah, jangan ribut. Yang 8 insya Allah benar diterima, yang 20 pun insya Allah benar. Yang salah yang mana Ustaz? Yang salah yang nggak sholat tarawih. Ribut tarawih 8, tarawih 20, dia sendiri nggak sholat tarawih. Nauzubillah min. Tarawih Pak. Ya, diusahain sholat tarawih. Ya, jadi yang wajib ditingkatkan, usahakan berjamaah di masjid. Yang sunnah khususnya tarawih kita jangan tinggalkan. Insya Allah. Yang kedua apa? Yang kedua tilawah Quran tingkatin. Ya, kalau di bulan-bulan lainnya tilawah Quran itu 1 huruf berapa pahala? 10 pahala. 1 huruf 10 pahala, 10 kebajikan. Begitu masuk Ramadan kali 70 Pak, berapa tuh? 700 kebaikan. 1 huruf. Alif lam mim berapa huruf? 3 huruf kali 700 berapa? Al-Fatihah berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf Pak? Ada yang pernah hitung belum? 19 huruf Pak, saya udah ngitung tadi di rumah. Ya. Kali 10 kali 700 itu berapa? Masya Allah. Jangan disia-siakan Pak. Kenapa? Karena ibadah Ramadan ya selain puasa itu adalah yang harus dijaga tilawah Al-Quran. Ya, makanya salah satu indikasi orang yang gagal meraih kemuliaan adalah mereka yang tidak mencapai target baca Quran, nggak pernah hatam. Masya Allah. Ya, kalau kemarin kita belum hatam, udah yang kemarin kita nggak usah pikirin. Yang penting tahun ini niatin dalam hati bahwa tahun ini saya harus hatam Al-Quran. Insya Allah. Jangan nunggu tahun berikutnya. Bahkan apa? Nggak ada jaminan kita akan hidup Ramadan yang akan datang. Sekarang aja nih targetin 1 kali hatam Al-Quran. Kalau enggak kapan lagi? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Infak sedekah. Ya, banyakin infak dan sedekah. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat itu
Begitu masuk Ramadan mereka meningkatkan infak sedekah tuh. Bahkan kata Rasulullah apa? Ya, sedekah yang paling afdol, yang paling utama adalah dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Beda dengan zakat, Pak. Kalau zakat wajib. Kalau infak sedekah adalah sunnah. Wallazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, kata Allah. Ciri orang yang bertakwa adalah mereka menginfakkan hartanya di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Insya Allah. Tuh Pak, 3 amalan utama tuh. Jangan ditinggalin. Pertama apa Pak tadi? Sholat. Ya, kualitasnya, kuantitasnya harus ditingkatkan. Yang kedua apa? Baca Quran. Target hatam 1 kali Pak. Kalau enggak kebangetan. Imam Syafi'i hatam sampai 60 kali Pak. Kita mazhab Imam Syafi'i, ngaku mazhab Imam Syafi'i, sekali aja enggak hatam kebangetan Pak. Minimal 1 kali hatam. Yang ketiga apa? Infak sedekah. Insya Allah. Kalau saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.